224 gitu ya. Sama ya, 4, 2224. Jadi aku sebenarnya literally dari logging ini aku mau ngambil yang angka ini aja sama real class-nya. Dari data ini aku mau bikin batching per 10 untuk melakukan evaluasi dari performance akurasi dari modelnya. Ya ini cuma pakai data dummy aja sih sebenarnya, pakai data express kan, data dummy. Oke, dari situ kita visualisasiin dong pakai matplotlib. Plot. Nah, kita pakai batch size-nya 10. Oke, di sesi kali ini kita akan masuk pembelajaran Python kembali, yakni kita akan masuk ke model monitoring sederhana versi pertama, gitu ya. Di sesi kali ini teman-teman akan belajar beberapa hal yang harus teman-teman consider ketika mempelajari model monitoring. Jadi kita akan mengetahui apa sih yang dilakukan di model monitoring itu sendiri. Kalau misalkan kita masih ingat di beberapa episode sebelumnya, kita sudah belajar terkait machine learning workflow ya. Ya, kita sudah masuk kemarin di minggu lalu itu terkait model deployment, yang mana teman-teman bisa ngedeploy informasi terkait Streamlit itu di Google Colab gitu ya. Jadi nggak cuma ada di lokalnya teman-teman, tapi teman-teman bisa run juga di Google Colab itu seperti apa. Di sesi kali ini kita akan fokuskan ke sini, ke model monitoring, di mana teman-teman akan difokuskan untuk belajar logging ya, logging dan belajar performance test. Maksudnya logging apa sih? Jadi bagaimana kita melakukan audit trail terkait fase-fase yang kita lakukan. Jadi nanti model kita diminta untuk menghasilkan output sebuah teks gitu ya. Terus kita lihat informasi dari teksnya itu udah sesuai atau belum gitu ya. Misalkan kita kasih inputan ini, dia outputnya apa dan sebagainya, hasil prediksinya. Dan performance test itu berguna untuk melihat evaluasi ketika dikasih beban yang besar. Gitu ya. Misalkan aku kasih inputannya 100. Nah, gimana dia men-treatment inputan tersebut? Apakah dia bisa mengabsorb semuanya ataupun ada kendalanya? Nanti kita bisa lihat dari sesi kali ini sederhananya seperti apa, visualisasi seperti apa, karena memang ini berguna banget buat mengevaluasi apa yang udah teman-teman kerjakan. Supaya apa? Supaya ketika nanti di deploy gitu ya, di live, go live kan, itu nggak terjadi error gitu ya, untuk digunakan oleh user. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, ini kita udah masuk ke tahapan pembuatan logging gitu ya. Pertama kita panggil model yang kita miliki, kita pakai pickle, terus habis itu panggil pandas. Kita lakukan hal yang sama karena aku mau menggunakan X-test kan buat evaluasi dari si modelnya gitu ya. Terus kita panggil deh modelnya, base modelnya, kita panggil, jalankan gitu ya. Terus kita baca lagi datanya, terus kita ngambil si X-testnya sebagai inputan, seolah-olah data baru gitu ya. Walaupun sebenarnya ini data yang udah kita latih, tapi ini seolah-olah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada data new data, ini literally kalau ada new data, jadi teman-teman bayangkan kita lakukan di production gitu ya. Pastikan inputan datanya data-data baru kan, yang benar-benar nggak ada di yang dilatih oleh model. Jadi itu bayangkan seperti itu. Nah, karena aku nggak pakai data yang baru, aku pakai data yang access-nya aja buat sebagai contoh buat teman-teman bagaimana membangun logging itu sendiri. Oke, setelah udah jalan kayak gini, kita panggil import loggingnya, terus logging get loggernya sama kayak tadi yang di PPT, logger as handlernya, logging handlernya, prediction gitu ya. Ini kosong ya, nanti dia akan terisi di sini. Terus create formatnya, terus di extends dari X-testnya. Dia mau ngetes output dari X-testnya itu secara prediction class-nya sama real class-nya seperti apa. Oke, kita jalankan ya, coba ya. Ini kita jalankan dari atas. Nah, di sini mulai dijalankan dan kita tunggu beberapa saat sampai model itu selesai. Nah, setelah itu kita lihat di prediction log. Di sini ada prediction log-nya dari instant 0 sampai seterusnya. Nih, jadi ini ada instance-nya. Nah, di sini ya, udah terisi ya. Jadi kayak misalkan prediction kelasnya 4, real kelasnya 4, jadi sesuai. 2, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita nggak berhenti di sini aja. Kita lanjut ke dalam performance dari data loggingnya. Jadi kita lakukan visualisasi gitu ya. Agar apa? Agar kita melihat apakah model kita cukup oke atau enggak. Kalau misalkan kurang oke, artinya ada yang perlu di-enhance. Ataupun kita lakukan proses fit loop ulang gitu ya dari machine learning workflow-nya, terus kita lakukan lagi dari definisi,
penggunaan data barunya lagi, terus kita latih modelnya lagi dan sebagainya. Terus kita di log filenya dipanggil lah nih si prediction log. Terus dari prediction lognya aku baca read gitu ya. Terus aku mau bikin classesnya predicted classes sama real classes. Nah di sini aku baca per lines dari ini. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita jalankan untuk mendapatkan list dari predicted classes sama real classesnya. Udah selesai nanti ntar jadinya kayak gini ya. Kalau misalkan aku cetak gitu ya di isinya gimana sih prediction classesnya dan real classes, nanti dia dalam bentuk angka seperti kayak gini. Nah, dan ini akan sama seperti yang di sini. Kalau teman-teman perhatikan 4, 2, 2, 2, 2, 4 gitu ya. Sama ya, 4, 2, 2, 2, 4. Jadi aku sebenarnya literally dari logging ini aku mau ngambil yang angka ininya aja sama real class-nya. Dari data ini aku mau bikin batching per 10 untuk melakukan evaluasi dari performance akurasi dari modelnya. Ya ini cuma pakai data dummy aja sih sebenarnya, pakai data XTS kan, data dummy. Oke, dari situ kita visualisasiin dong pakai matplotlib. Plot. Nah, kita pakai batch size-nya 10. Ini kenapa 10? Itu tergantung teman-teman, tergantung dari goal-nya teman-teman. Kenapa aku milih 10? Karena memang asumsinya aku data inputannya itu per hari ada 10 data. Jadi aku asumsinya batch size-nya 10. Kalau misalkan nanti teman-teman mau eksekusi di lapangan, pastikan teman-teman diskusi dengan SME-nya teman-teman gitu ya. Barangkali ada yang harus dipertimbangkan kayak kalau misalkan mau di batching data pengerjaan akurasinya tuh sampai cut off di sore hari itu misalkan ada 1000 gitu. Ya udah teman-teman pakai 1000 data. Yang penting prediction lognya ada 1000 gitu ya. Nah, enggak 1000 sih, maksudnya lebih dari 1000 gitu ya. Jadi biar kita lihat patternnya per jamnya. Mungkin setiap 1 jam ada 1000 lognya. Jadi nanti kita bisa lihat pergerakan per jamnya kayak gimana. Apakah naik turun, naik turun, naik turun. Kalau misalkan turun terus, turun, itu harus ditandai ada yang salah di dalam modelnya Ronon dan perlu dilakukan enhance ulang. Seperti itu. Oke, di sini kita lakukan batch size-nya, lakukan prediction class, batch size-nya kita bikin 10, terus kita hitung akurasinya. Akurasi dihitung dari correct prediction gitu ya, dari batch prediction, terus per batch size dikali 100, terus kita hitung akurasinya. Nah, nanti kita bikin plot dari X dan Y-nya. Dan di sini ada base number, akurasi, model akurasi. Terus kita jalankan. Nah, ini bentuk modelnya. Jadi, di batching pertama, di sequence pertama, dia itu di 90. Di sequence kedua, dia 100, 100, 100, 100, sampai sequence 7. Di sequence ke-8, dia mulai turun ke 80. Dan naik lagi ke 100, dia turun lagi ke 50. Apakah selanjutnya akan naik atau turun lagi? Kalau misalkan turun lagi, kita evaluasi, perbaiki modelnya, tingkatkan lagi, gitu. Jadi bisa jadi bahan evaluasi buat teman-teman. Modelnya udah cukup oke atau harus ada yang ditingkatkan. Bisa jadi kayak gini. Biasanya aku nemuin di lapangan kayak jangan sampai modelnya kita tuh salah ngeprediksi. Pertama itu kayak misalkan pinjaman kredit lah. Seharusnya orang ini lolos gitu ya, tapi model kita terlalu ketat gitu ya, sehingga yang harusnya debiturnya bagus gitu ya, kolektibilitasnya bagus, karena model kita terlalu ketat dan terlalu konservatif lah itu berkata, sehingga kita nggak meloloskan. Padahal ketika kita meloloskan kita bisa mendapatkan uang gitu ya, uang tambahan dari ketika debitur itu meminjam kan. Begitu juga sebaliknya, ketika modal kita terlalu bebas gitu ya. Artinya ada yang nasabah yang punya potensi gagal bayar, kita kasih pinjaman. Nah, itu kan jadi kerugian di sisi kita. Jadi itu perlu adanya namanya kebijaksanaan lah ketika memutuskan apakah ini harus dilakukan feedback loop ulang dari machine learning workflow-nya atau gimana, atau ada yang perlu kita ulangi di part mana dari tahapan yang udah kita lalui. Barangkali ada yang terlewat seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman terkait model evaluation di Python. Harapannya karena ini adalah workflow terakhir dari machine learning end-to-end-nya gitu ya, teman-teman bisa melakukan implementasi dan bisa menggunakan dengan dataset yang berbeda-beda. Aku contohnya pakai breast cancer, teman-teman bisa gunakan dataset yang lain kayak Titanic,
ataupun dataset yang ada di secara publik bisa teman-teman gunakan dan lakukan hal yang sama. Kita coba teman-teman coba evaluasi, boleh share juga di komen. Kalau misalkan ada isu atau problem boleh share aja. Nanti barangkali aku bisa bantu teman-teman ketika menemukan case-case baru gitu. Dan bagi teman-teman yang baru nonton pertama kali di hari ini, pastikan teman-teman nonton di video-video sebelumnya karena aku udah bahas secara mungkin agak lengkap terkait machine learning workflow-nya secara end-to-end, mulai dari penentuan identifikasi goal-nya, terus penggalian datanya, terus sampai teman-teman melakukan feature engineering, pembuatan model, dan melakukan evaluasi, dan dilakukan deployment, dan kita evaluation di sesi kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. See ya! Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sharekan di sesi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan terkait sesi kali ini, boleh drop komen di bawah gitu ya. Dan kalau misalkan ada feedback atau ada saran materi yang bisa kita bahas, juga boleh drop komen di bawah ya. Gitu ya. Setiap hari Rabu kita akan selalu bahas terkait Python. So, teman-teman tetap stay tune dengan subscribe, like gitu ya. Ataupun bisa share juga informasi YouTube ini ke teman-teman yang punya antusias untuk belajar Python, bisa juga di-share terkait di channel ini. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Setia.